Wijaya selaku pembicara pada sore hari ini bisa langsung memulai presentasi materi pada sore hari ini. Seperti itu. Silakan Mas Daya. Baik, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, bisa. Halo? Mas. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu sini dan selamat sore waktu di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di sini. Saya seperti merasa kembali mahasiswa walaupun sekarang juga masih mahasiswa. Jadi salam mahasiswa untuk semuanya. Kalau misalnya teman-teman saya tadi coba cek di Mbah Google dan laman pencarian, beberapa laman pencarian yang lain, kalau kita ketik dua kata Selat Malaka, yang muncul itu bukan hari laut sebenarnya, tapi topik yang menyeruak yang paling utama itu adalah dialog antara Bosman Mardigu dan Pak Made Arsana. Jadi ini yang kemudian juga mengitari jagat sosial media kita. Yang menarik di satu sisi Pak Bosman Mardigu melihat bahwa Selat Malaka ini banyak dilalui oleh kapal, tetapi tidak banyak devisa yang masuk pada negara ini. Pak Mardigu juga menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya Indonesia itu mengelola Selat Malaka, melihat bahwa Singapura dan juga Malaysia sudah memiliki pelabuhan yang banyak kemudian menerima kapal asing, tetapi Indonesia sendiri belum. Bahkan Pak Mardigu juga melakukan retrospeksi pada kesejarahan Indonesia bahwa banyak kesultanan, kerajaan yang kemudian memajai Selat Malaka. Jadi setiap kapal asing yang masuk itu harus membayar pajak dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian dikira oleh Pak Bosman Mardigu sebagai salah satu strategi atau geostrategi agar Indonesia bisa berjaya dan mendapatkan devisa. Tetapi di pihak yang lain, Pak Made Arsana, kebetulan juga beliau peneliti dan dosen di UGM, melihat bahwa tidak bisa Indonesia memajai seperti itu, karena Indonesia sendiri terikat oleh UNCLOS, United Nations Convention of Law of the Sea. Jadi lintas transit itu tidak termasuk dalam laut teritorial, sehingga Indonesia tidak memiliki hak atau kedaulatan untuk memajai setiap kapal yang masuk. Beliau menyarankan agar pemerintah seharusnya mulai membangun pelabuhan modern, semodern seperti pelabuhan Kelang di Malaysia dan pelabuhan Singapura. Jadi kalau kita perhatikan bersama, ternyata perdebatan antara laut terbuka dan laut tertutup bukanlah barang yang baru. Pada awal abad ke-17 di Eropa, isu ini sudah menjadi hal yang biasa. Kita tahu pakar hukum internasional, bapak pakar hukum internasional dan kebetulan orang Belanda yaitu Hugo Grotius atau Hugo de Groot itu sudah mempublikasikan karyanya yang berjudul Mare Liberum, bahwa laut itu seharusnya bersifat terbuka dan penguasa di tanah daratan itu tidak memiliki hak atas laut, sehingga kapal boleh bebas berlayar di laut itu sendiri. Tetapi ungkapan dari Hugo Grotius ini mendapat kritik dari penguasa setempat, karena pada waktu itu terutama pada awal pelayaran Belanda masih banyak orang-orang yang kemudian mendapat persekusi dari baik Portugis maupun dari Spanyol. Salah satu orang Portugis yang gencar untuk melawan tesis dari Hugo Grotius yaitu Serafim de Freitas, Luso Asioticum, itu menjelaskan bahwa laut bersifat tertutup dan dikuasai oleh penguasa dari daratan itu sendiri, dan ini kemudian juga didukung oleh karya dari John Sheldon, seorang Inggris yang dia menulis Mare Clausum yang memiliki tesis yang sama seperti Serafim de Freitas. Kalau kita perhatikan bersama, saya rasa pengajian isu kekinian jika dikaji dari perspektif historis itu tetaplah relevan menurut saya. Walaupun aktor, ruang,
dan temporal yang berbeda, namun kalau kita perhatikan memiliki kemiripan pola-pola sejarah di dalamnya. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengaji Selat Malaka dari perspektif historis, sehingga kita bisa merumuskan kembali alternatif lah, seperti apa geostrategi yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia agar kita juga dapat bersaing di era global dewasa ini. Next, Mas. Sebagai salah satu selat tersibuk di dunia, versi dari Pak Busman Mardigu dan juga Pak Made Arsana, saya ingin mencoba untuk mendefinisikan seperti apa globalisasi sebelum kita membahas Selat Malaka itu sendiri. Dari para pakar, saya mencoba untuk mengambil benang merahnya. Yang saya pahami selama ini, globalisasi dapat kita lihat sebagai keseragaman tatanan yang dibentuk atas dasar koneksi. Koneksi inilah yang dibangun dari interaksi satu orang dengan orang yang lain. Perpindahan satu penduduk atau migrasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Penyebaran budaya atau penerimaan budaya, agama, ideologi ini juga menurut juga kemudian menyebabkan apa yang dimaksud dengan globalisasi itu sendiri. Satu titik memiliki kebiasaan yang sama dengan titik yang lain. Oleh karena itu, dengan visi global ini, next Mas, sudah banyak yang kemudian mengaji Selat Malaka, baik dari aspek geomorfologi, geopolitik, geoekonomi, dinamika sosial budayanya. Dapat kita sebut misalnya karya dari Lieberman dan juga Buckley, yaitu The Impact of Climate in Southeast Asia. Salah satu tesis yang mereka ungkapkan adalah ternyata kekeringan di Irrawaddy itu memaksa orang-orang Burma untuk memindahkan pusat kerajaannya ke Pegu, yang nanti menjadi salah satu bandar terbesar di abad ke-16. Dan mereka kemudian banyak memasok bahan pangan ke Melaka pada masa Portugis, sehingga dominasi orang Jawa yang banyak menyuplai bahan pangan tidak menjadi dominan. Next, Mas. Dan kita juga dapat melihat bahwa dari aspek geopolitik sendiri, kita tahu ada buku klasik yang sangat monumental dan sangat berharga untuk dibaca, yaitu Maria Melling-Roloff, Asian Trade and European Influence. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Selat Melaka itu tidak didominasi oleh Kesultanan Melaka atau Portugis di Malaka, tetapi Melling-Roloff sendiri juga berpandangan bahwa ada kerajaan lain atau ada pot politi yang lain yang juga berkuasa di Selat Malaka. Sebagai contoh, pada masa Kesultanan Melaka itu juga ada hegemoni dari Pasai dan juga Pidi di ujung utara Sumatera. Dan geopolitik ini tentu juga terkait dengan geoekonomi, di mana yang menguasai politik itu juga yang menguasai ekonomi, sehingga Maria Melling-Roloff juga melihat hal ini sebagai suatu kesatuan. Jadi kita tidak bisa melihat dari aspek mikro satu hal saja, tetapi berkaca dari karya Melling-Roloff itu dari dua sisi atau dua aspek kehidupan, yaitu geopolitik dan juga geoekonomi. Kalau kita mengulas kembali beberapa karya, saya sebut misalnya karya dari Leonard Andaya, The Leaves of the Tree. Beliau juga menjelaskan bahwa keadaan ekonomi atau keadaan politik itu juga mempengaruhi pembentukan etnis. Beliau memberikan contoh bagaimana sebenarnya identitas Melayu itu terbentuk bukan karena perbedaan wilayah, tetapi karena
ekspansi. Sebagai contoh, mengapa ada etnis Minangkabau, mereka membedakan diri dengan Melayu karena ada ekspansi dari Aceh. Sama seperti orang Selat atau orang Bajau, mengapa mereka mendefinisikan dirinya sebagai orang Selat atau orang Bajau? Karena mereka tidak mau tunduk dengan penguasa Melayu. Dan ini terus akan terjadi menurut Lord Andaya. Dan kalau saya pribadi yang saat ini juga saya mencoba untuk membaca jaringan budayaan, saya sangat terkesan dengan kajian dari Dennis Lombat, Nusa Jawa Silang Budaya. Beliau saya rasa sangat komprehensif dan impresif dalam menjelaskan bagaimana peta antropologis itu dapat dikuak dari hikayat atau dari babat yang menjadi kajian dari Dennis Lombat salah satunya. Tapi ada banyak, baik negara agama, swasembada dan lain sebagainya. Tapi saya akan membahas satu hal saja, yaitu hikayat Hang Tuah. Menurut Dennis Lombat, beberapa lokasi secara geografis yang disebutkan di hikayat Hang Tuah itu tidak malah membuat kabur pemahaman kita, tetapi malah mempermudah bagaimana ruang politik yang dibangun oleh Kesultanan Melayu pada waktu itu. Jadi Hang Tuah itu adalah laksamana dari Melaka. Ini yang kemudian saya rasa dapat kita pahami secara makro tentang Selat Malaka, bacaan-bacaan awal. Dan agar kita lebih spesifik membahasnya dan tidak terlalu kemana-mana, karena Selat Malaka itu sangat luas sekali, ada dari Sumatera dan ada dari Semenanjung Melayu. Izinkanlah saya untuk berfokus pada Melaka atau kota Melaka sekarang. Next, Mas. Jadi, saya akan mencoba untuk memahami Melaka dari abad ke-15 dan abad ke-17 secara umum saja dari beberapa aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya akan memulai dari arus politiknya yang saya sebut sebagai politik lokal, karena bukan hanya pengaruh global yang datang, tapi juga kadang dalam suatu episode sejarah Melaka sendiri, peristiwa lokal juga mempengaruhi kejadian global. Bagaimana, saya berikan contoh, bagaimana serangan Aceh pada tahun 1629 itu ternyata mempengaruhi kondisi finansial Estaduda India atau Kekaisaran Portugis di dunia timur. Yang ini yang kemudian meliding kehancuran Melaka pada tahun 1641. Kalau kita sedikit flashback kembali ke belakang pada masa prakolonial atau pada masa kesultanan, nama Selat Malaka sendiri itu tidak merujuk pada Kesultanan Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Majapahit, tetapi merujuk pada Kesultanan Melaka, sehingga disebut sebagai Selat Malaka. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa disebut sebagai Selat Malaka? Padahal kita tahu sendiri Kesultanan Melaka itu tidak jauh lebih besar daripada Sriwijaya dan juga Majapahit. Karena pada waktu itu Selat Malaka menjadi salah satu pusat pertemuan global sejak awal abad ke-15. Jadi banyak pedagang baik dari Venice maupun dari Mesir atau dari Cina itu banyak yang datang dan berdagang di Melaka, sehingga kemudian namanya menjadi harum di dunia internasional. Kalau kita perhatikan bersama, yang membangun Melaka menurut Tom Pires, seorang ofisial dan juga pelancong dari Portugis, itu adalah orang Palembang. Dia adalah menantu Raja Brawijaya yang pasca kemudian gonjang-ganjing politik di Majapahit, dia mencoba untuk merebut kekuasaan. Namun akhirnya dia terpaksa untuk pindah karena diserbu oleh Majapahit, dan dia kemudian berpindah ke Tumasik atau sekarang Singapura. Tetapi ketika di Tumasik, memang dia awalnya diterima dengan baik oleh Sang Haji pada waktu itu atau penguasa Tumasik. Tapi para Meswara tidak mau menjadi tamu, tapi dia ingin berkuasa di Tumasik. Akhirnya dia menumpas bala tentara dari Sang Haji
Singapura. Akhirnya mertuanya si Sang Haji itu dari Raja Siam tidak terima, akhirnya menyerang Parameswara hingga akhirnya dia kabur ke Muar, Sungai Muar, dan dia kemudian juga berjalan-jalan ke tempat di mana dia duduk sebagai penguasa Malaka. Malaka sendiri dipahami secara etimologis dari kata Amalaka atau Malakat. Kata pertama yaitu Amalaka itu diambil dari nama sebuah pohon. Kalau di Jawa kita tahu ada kemloko, itu sebutannya di Jawa, tapi kalau di Melaka disebut sebagai Melaka. Kalau di India disebut sebagai Amala. Jadi menurut beberapa teman di India atau orang-orang Hindu di India, Amala itu adalah salah satu pohon pertama yang tumbuh di dunia, dan dia yang kemudian memberi kehidupan pada para dewa, sehingga Parameswara menggunakan sensasi itu untuk legitimasi kekuasaannya. Dan di India sendiri, Amala itu diperingati setiap tahunnya. Ada Amalaka, ada Amalaki. Jadi ini yang kemudian memberi legitimasi politik pada kekuasaan Parameswara. Dan dia dibantu oleh orang-orang Selat. Karena pada waktu itu orang-orang Selat adalah orang-orang yang merasa dirinya sebagai abdi Sriwijaya, dan Parameswara disebut sebagai keturunan langsung dari penguasa Sriwijaya, sehingga banyak orang Selat yang masih merasa mereka masih menjadi abdi dari Parameswara. Ketika Parameswara kemudian membangun Melaka, dia melihat bahwa Melaka itu adalah tempat kumuh di mana nelayan kemudian tinggal. Oleh karena itu dia merasa bahwa seharusnya kita bisa menggunakan nelayan itu untuk mengembangkan. Pada awalnya memang masih berjualan ikan segar, dan banyak orang India yang datang untuk berlabuh, untuk sekedar makan siang dan lain sebagainya. Perkembangan ini cukup berangsur-angsur membaik atau tumbuh besar, hingga kemudian orang-orang India ini melakukan perdagangan di sana. Mereka membeli ikan dan menukarnya dengan kain. Dengan keberadaan orang India ini atau orang-orang Tamil dari Coromandel, itu menarik perhatian pedagang-pedagang dari tempat lainnya, karena banyak orang yang mencari kain dari Coromandel pada waktu itu. Oleh karena Melaka berkembang dan Parameswara kemudian berganti agama menjadi Islam, patut diingat pada abad ke-15, kalau kita Islam, kita itu memiliki hak untuk berdagang dengan orang-orang Islam. Jadi pada waktu itu Parameswara mencoba untuk berpindah agama dari Hindu menjadi Islam. Dan ketika dia bergabung pada jaringan Islam, dia memiliki jaringan yang sangat luas. Bukan hanya ke Gujarat, tapi juga ke Ottoman nantinya. Tetapi perkembangan ini diinterupsi dengan serangan dari Siam yang masih tidak terima bahwa Melaka bisa berkembang, karena Siam sendiri satu pulau, satu daratan dengan Melaka, sehingga banyak kapal yang kemudian mulai mengabaikan Siam, tapi malah datang ke Melaka. Ketika Parameswara menyadari atau keturunannya menyadari bahwa ancaman Siam semakin nyata, maka kemudian banyak dari mereka yang melakukan diplomasi. Kalau Bosman Mardigu, seperti teman-teman tahu bersama, itu melihat salah satu cara untuk mendapatkan kapal untuk datang ke Indonesia itu dengan cara elit-elit politik harus melakukan diplomasi. Jadi Parameswara dan keturunannya, terutama Sultan Mansur Shah pada pertengahan abad ke-16, itu melakukan diplomatic gift atau economy of gift. Jadi mereka datang memberikan hadiah dan melakukan deal-deal politik agar
Kalau misalnya ada pedagang misalnya dari Cina atau dari Wijayanegara, itu kalau melewati Selat Malaka, datanglah ke Melaka. Dan hal ini yang kemudian membuat Melaka semakin berjaya. Penaklukan negara-negara Melayu itu juga dilakukan karena ada beberapa negara yang juga berkepentingan pada hadirnya pedagang asing. Contohnya Pahang. Jadi dalam beberapa waktu Melaka sendiri juga melakukan invasi penaklukan ke beberapa negara Melayu. Tetapi yang perlu diingat di sini, Melaka sendiri bukan hanya menaklukkan, tapi juga melakukan perkawinan politik, dan itu lebih lebih erat kaitannya. Jadi misalnya Sultan Mansur Shah itu tidak hanya memiliki satu istri, tapi banyak istri dari putri-putri kerajaan-kerajaan lainnya. Plus yang menarik di sini, Sultan Mansur Shah juga menikah dengan anak dari pedagang besar dari Jawa dan juga dari Keling yang tinggal di Melaka, sehingga dari perspektif ekonomi dan politik itu mereka Sultan itu memiliki jaringan yang sangat luas, bukan hanya di global tapi juga di lokal. Ketika kemudian masa berganti, terdapat ekspansi Portugis pasca mereka menguasai Goa 1510. Portugis sebenarnya awalnya datang bukan untuk menjajah atau melakukan kolonisasi. Awalnya mereka berdagang, tetapi karena adanya kecemburuan dari pedagang Gujarat bahwa barang yang dibawa oleh Portugis itu lebih bagus kualitasnya dan juga lebih murah, maka para pedagang Gujarat itu melakukan komplot atau melakukan rencana agar mengusir Portugis. Mereka kemudian melakukan suap pada bendahara. Bendahara itu berarti Perdana Menteri dari Kesultanan. Sehingga kemudian kedatangan Portugis tidak terlalu ditanggapi, tidak terlalu diterima. Sehingga Kesultanan sendiri kemudian mengusir kedatangan Portugis yang pertama, yang pada waktu itu dikapteni atau dipimpin oleh Diogo de Sequeira. Jika kemudian Diogo de Sequeira itu diusir dan beberapa orang Portugis ditahan, maka kemudian beberapa elit itu ada yang melarikan diri dari Melaka. Saya sebut misalnya Diogo de Sequeira. Dia kembali dan kemudian mewartakan pada orang-orang Portugis di India bahwa orang-orang Melaka tidak menerima kedatangan mereka. Dan Rui de Araujo sendiri juga mengirimkan surat melalui Nina Catu. Dia mengirim surat pada seorang yang nantinya akan membasmi Melaka, yaitu Afonso de Albuquerque. Banyak yang menyebut bahwa Afonso itu adalah seorang yang manusia pohon pisang lah. Dia memiliki jantung tapi tidak memiliki hati. Artinya dia sangat kejam dan bengis sekali. Bahkan dia juga menggunakan kendaraan agama untuk melancarkan semua atau hasrat politiknya. Sebagai contoh, ketika ada semangat reconquista atau penaklukan Islam di daratan Iberia, dia menggunakan semangat itu untuk memburu semua orang Muslim. Padahal nggak semua Muslim itu bersalah, tapi dia kemudian menggunakannya untuk memenuhi hasratnya yang ingin menjadi orang kaya. Ketika Afonso berhasil menguasai Melaka, menaklukkan Malaka, masalah tidak langsung selesai, tetapi terdapat segitiga antara Johor, Aceh, dan Melaka. Jadi Sultan yang terakhir itu berhasil melarikan diri dan membentuk kesultanan baru, yaitu Johor. Dan Aceh sendiri berkembang menjadi salah satu pusat politik di Selat Malaka pada waktu itu. Jadi pedagang dari Gujarat yang beragama Islam karena takut dibantai oleh Afonso de Albuquerque, mereka
pergi atau mengungsi ke Aceh dan membuat Aceh semakin berkembang. Johor sendiri kemudian sering saling baku hantam dengan Portugis, baik Portugis yang menyerang Johor yang pada waktu itu di Bintan maupun Johor yang menyerang Melaka. Dan segitiga ini yang kemudian menarik politik global. Kita tahu bahwa Aceh memiliki koneksi-koneksi Islam, demikian juga dengan Johor. Johor sangat dekat dengan Jawa. Dia banyak kemudian meminta bantuan dari Ratu Kalinyamat atau Ratu dari Jepara yang pada waktu itu kira-kira 1570-an adalah salah satu ratu yang paling kaya di Jawa. Dan kemudian mereka menyerang Malaka. Sama halnya dengan Aceh, ini yang banyak sekali menyerang Malaka. Saya mencoba untuk menulisnya di jurnal sejarahnya MSI. Terhitung kalau nggak salah 9 kali Aceh itu menyerang Malaka. Dan yang paling dahsyat itu pada tahun 1629, di mana kita tidak pernah melihat kapal yang paling besar yang berlayar di Selat Malaka atau di perairan Asia, yaitu Cokro Donyo atau kapal yang paling luar biasa. Kalau kita perhatikan bersama geopolitik, keseimbangan geopolitik di Selat Malaka ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh konflik-konflik lokal atau konflik-konflik regional di sekitar perairan Asia, tetapi juga apa yang terjadi di Melaka ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi di Eropa, yaitu di Spanyol dan juga di Portugal. Ketika Dom Sebastião, raja dari Portugal, pada tahun 1578 itu ingin untuk menguasai salah satu kota di Maroko, dia terbunuh dan akhirnya membuat kekosongan kekuasaan di Portugal. Akhirnya orang-orang Spanyol, terutama Raja Philip kedua, itu memakai kesempatan ini untuk menggabungkan atau mengklaim Portugal dari jalur ibunya. Walaupun ada riak-riak kecil, misalnya seperti Catarina Bragança, itu ingin meminta haknya sebagai penguasa, tapi dia perempuan jadi nggak bisa. Termasuk juga cucunya dari Dom Manuel itu juga menuntut, yaitu Dom Antonio, tetapi juga tidak terlalu memberikan perlawanan pada Raja Philip yang pada waktu itu menjadi raja besar. Terhitung beberapa kali Dom Antonio itu melancarkan aksi seperti misalnya pemberontakan dan sempat berkuasa 30 hari, tapi itu dapat dihancurkan semuanya oleh Raja Philip kedua. Dan penyatuan Iberia ini yang nantinya membuat musuh Portugis menjadi penyatuan Iberia ini yang kemudian membuat orang-orang musuh-musuh orang-orang Portugis menjadi musuh orang Spanyol, teman dari orang Spanyol menjadi teman orang Portugis. Sama halnya ketika orang Belanda datang ke Asia yang pada waktu itu baru merdeka dari Spanyol, mereka merasa bahwa mereka adalah musuh dari Spanyol. Ketika Melaka dikuasai, maka Portugis juga dianggap sebagai musuh dari Belanda, sehingga kedatangan mereka ini yang kemudian membuat Melaka mengalami ancaman dari Belanda, atau yang pada waktu itu setelah tahun 1602 kita tahu ada Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Oleh karena itu VOC melihat dari hasil pelayaran pertama atau Fur Compagnie yang sebelumnya, beberapa kongsi dagang yang sebelum terbentuknya VOC, itu melihat bahwa kalau ingin menguasai Asia, kita harus menguasai pos-pos dagang dari Portugis,
sehingga itu lebih memudahkan untuk menguasai jaringan perdagangan di Asia. Maka VOC kemudian mulai melancarkan blokade. Pada konteks Melaka, VOC sendiri mulai untuk melakukan serangan dan blokade pada Melaka itu pada tahun 1606 yang gagal. Walaupun dia dibantu oleh Johor, tapi dia tidak mampu untuk menyerang Melaka. Dan ini yang kemudian diulangi pasca 1629, yaitu 1639 hingga keruntuhan Melaka pada tahun 1641. Dan pada abad ke-17, geopolitik terutama Asia Tenggara menjadi sangat pelik, sangat kompleks, dan sangat rumit. Kalau saya perhatikan sendiri, saya baca di bukunya The Graph, Puncak Kejayaan Mataram, pada waktu itu, pada satu pihak terdapat aliansi antara Portugis, Mataram, dan Makassar versus Johor, Aceh, dan VOC. Dan ini cukup menarik untuk dikaji. Tapi dari sudut pandang arsip-arsip VOC sudah banyak dibahas The Graph, tapi dari sumber-sumber Portugis tidak banyak dikaji. Dan mungkin di masa depan saya akan berusaha untuk melihat konstelasi politik dari kedua aliansi ini yang melibatkan aktor-aktor global dan juga kerajaan-kerajaan utama pada waktu itu. Next, Mas. Kita berupaya untuk mengaji dari aspek ekonomi, yaitu dari aspek perdagangan. Kita tahu sendiri bahwa aktivitas perdagangan pada masa Kesultanan maupun pada masa Portugis itu terpusat di Pulau Upeh. Jadi kalau kita bayangkan bersama, Melaka itu jangan dipahami seperti Surabaya atau Jakarta. Tapi Melaka sendiri terdapat pemisahan, konsentrasi perdagangan, politik, dan juga sosial. Jadi kalau misalnya ada utara, tengah, dan selatan, kalau teman-teman bayangkan, di utaranya istana kesultanan itu ada Pulau Upeh, tempat orang berdagang. Di selatannya istana kesultanan itu ada hilir atau tempat nelayan itu berada. Dan kesultanan istana sendiri itu dipisahkan oleh Hiu de Malaka atau Sungai Melaka. Sehingga kalau misalnya orang mau ke istana harus melewati jembatan. Dan yang sebelumnya kita bahas, jembatan ini menjadi kunci penting untuk menguasai Melaka. Jadi itu adalah tempat di mana orang untuk melakukan deal-deal politik. Perwakilan dari pedagang dan juga perwakilan dari istana. Di Pulau Upeh sendiri, di Malaka, itu terdapat 4 sah bandar. Ada sah bandar Keling, sah bandar Gujarat, sah bandar Jawa, dan sah bandar Cina. Yang ini nantinya membawai beberapa pedagang-pedagang. Mereka juga memiliki jaringan di negara asalnya. Sehingga pada waktu itu, kesultanan atau sultan cukup untuk memberikan kekuasaan perdagangan itu dari tangan bendahara, dan bendahara kemudian memberikannya pada sah bandar, sehingga mereka cukup untuk memberikan pajak. Dan hal ini yang kemudian juga menjadi hal yang umum, karena saya sendiri juga sedang mencoba meneliti Bandar Ambon di di Maluku, Provinsi Maluku sekarang. Itu juga memiliki sah bandar, 4 sah bandar. Jadi merupakan hal yang umum pada waktu itu. Dan menariknya, Bandar Malaka itu berbeda dengan bandar lain, baik di Pasai maupun di Tumasik. Jadi Melaka itu memiliki fasilitas perdagangan yang memadai, yang memudahkan para pedagang untuk singgah dan berdagang di sana. Selain karena faktor lokasi yang strategis, juga karena adanya
warehouse atau gudang-gudang penyimpanan komoditas. Jadi jangan dibayangkan pada waktu itu kalau kapal datang, kapal berlayar itu satu tujuan saja, enggak. Tapi kalau kita melihat dari pendapat David Bassett atau sejarawan Inggris, pada waktu abad sebelum masa kolonial, itu banyak yang melakukan country trade atau perdagangan antar pulau, seperti juga disebut oleh Van Leur juga. Jadi kalau misalnya ada kapal berlayar dari Coromandel ingin ke Melaka, maka dia harus singgah ke beberapa pelabuhan. Jadi nggak bisa langsung bus, itu enggak. Hal ini disebabkan pada waktu itu belum adanya mesin seperti sekarang. Dan yang kedua, pada waktu itu pelayaran dan perdagangan masih terikat oleh angin muson. Jadi ada waktunya. Dan keberadaan Melaka itu memudahkan orang-orang India dan orang-orang Cina yang ingin berdagang. Jadi kalau misalnya ada orang dari Coromandel, orang Tamil misalnya, ingin untuk memiliki sutra, dia tidak usah jauh-jauh ke Cina. Resikonya cukup besar dan juga biayanya mahal. Akhirnya dia kemudian berdagang di Melaka. Kedatangan orang-orang India dan orang-orang Cina ini juga menarik perhatian orang-orang dari Jawa yang kemudian juga mendirikan pasar Jawa di Melaka. Dan sampai sekarang juga orang Malaysia, saya juga pernah ke Raja Bos, salah satu distrik di Kuala Lumpur, itu masih menyebut pasar dengan bazar, dan bazar itu berasal dari bahasa Persia. Kalau kita perhatikan pada masa Portugis sendiri juga melakukan hal yang sama. Perdagangan terpusat di Pulau Upeh, tapi tempat pendaratan kapal sebelum masuk ke Malaka, mereka hanya memiliki hak atas Pulau Melaka. Jadi di sebelah barat Melaka itu ada pulau kecil. Nah, itu biasanya dipakai orang-orang Portugis untuk berlabuh sebelum ke Malaka. Tapi pada masa Kesultanan ada pelabuhan-pelabuhan lainnya. Karena pada waktu itu Kesultanan memiliki wilayah yang sangat luas, dari Sumatera hingga ke Semenanjung Melayu. Dengan Portugis hanya menguasai kota Malaka dan Naning di sebelah timur kota Malaka. Jadi kecil. Karena Portugis sendiri tidak seperti VOC yang infiltrasi jauh ke pedalaman, tapi dia cukup pos dagang saja karena dia sendiri hanya ingin untuk melingkan pos-pos pusat perdagangan di Asia dengan Goa, sehingga kepentingannya cuma perdagangan itu sendiri. Menariknya sendiri dalam mengelola Bandar Malaka atau kota Malaka, orang Portugis juga memasukkan orang-orang lokal. Pada awal-awal kekuasaan Portugis, mereka menyerahkan bendahara dan juga tumenggung pada Nina Catu dan juga Arigi Muteraja, seorang Luzon beragama Islam. Pada waktu itu yang dimaksud bendahara dan juga tumenggung pada masa Portugis itu berbeda perannya dengan masa Kesultanan. Kalau pada masa Portugis itu lebih bersifat representasi dari pedagang itu sendiri. Sebagai contoh, Nina Catu dari Coromandel, maka dia representasi pedagang Coromandel atau Tamil di Melaka. Jadi tidak berfungsi sebagaimana Perdana Menteri, karena Portugis sendiri memiliki administrasi dan mereka tinggal di benteng Melaka, sedangkan Keling Arigi Muteraja tinggal di luar benteng. Kalau Nina Catu tadi, penguasa Keling tadi, tinggal di Pulau Upeh, sedangkan Arigi Muteraja itu tinggal di Minjau, di timur, di pedalaman Melaka sekarang. Dan kalau kita perhatikan, orang Portugis ke Malaka biasanya itu tidak lebih dari 30 orang. Maksud saya orang Portugis dari Eropa loh ya, karena mereka kemudian melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Banyak keturunan mereka yang kalau kita bahasa kita orang-orang Indo.
yaitu percampuran antara orang Portugis dan juga orang lokal. Jadi karena kekurangan SDM atau kekurangan sumber daya manusia, orang-orang Portugis dalam membangun benteng Melaka dan juga kubu pertahanan di Pulau Upeh itu dipasok oleh tenaga bantuan atau bala dari Pegu dan juga Siam, karena pada waktu itu Portugis sangat akrab, sangat bersahabat dengan kedua kerajaan itu. Bahasa Jawanya seperti konco kental gitulah. Kita tahu bahwa Melaka itu adalah pusat perdagangan, sehingga dia tidak berfokus pada perkebunan atau pertanian atau sektor agraris lainnya, sehingga mereka cenderung bergantung pada pasokan bahan pangan entah dari Pegu, Siam maupun dari Jawa. Kita tahu bahwa serangan pertama VOC pada Melaka 1606, yaitu dipimpin oleh Admiral Matelief, itu gagal. Ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi VOC bahwa Melaka itu tidak dapat dikalahkan dengan senjata atau militer, tetapi dapat dikalahkan jika ada blokade ekonomi, terutama pasokan bahan pangan, dan itu menjadi kenyataan ketika mereka bekerjasama dengan Johor, Patani untuk memblokade semua bahan pangan yang akan masuk ke benteng Malaka, sehingga Melaka jatuh pada tahun 1641. Ketika VOC kemudian berkuasa, ternyata dia tidak menempatkan Melaka sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara, tetapi berada di bawah dari Batavia. Jika sebelumnya Melaka ini melayani perdagangan global, tapi pada masa VOC berkuasa di Melaka, Melaka ditempatkan hanya dalam perdagangan lokal dan kemudian dikirim ke Batavia dan diekspor ke seluruh dunia, sehingga nantinya Melaka akan lebih menurun jika dilihat dari hierarki pelabuhannya. Next, Mas. Jika kita melihat dinamika sosial di Melaka, saya rasa tidak terlalu banyak berubah dari masa ke masa, baik dari masa prakolonial maupun masa kolonial. Tetapi saya mencoba untuk sedikit memberi gambaran bahwa pada masa prakolonial populasi Melaka didominasi oleh pendatang, sehingga pendatang itu banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan juga anak buah kapal atau yang bekerja di sektor-sektor maritim lainnya. Dan kalau kita perhatikan, populasi ini dipengaruhi oleh kebijakan kesultanan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi. Ketika jaringan Islam menjadi dominan, maka cenderung untuk melakukan diskriminasi pada pedagang-pedagang non-Islam, yang pada waktu itu kita tahu bersama bahwa Sultan Mahmud itu cenderung memberikan pajak yang cukup tinggi pada pedagang-pedagang non-Muslim, sehingga ketika Portugis datang menyerang, banyak pedagang Cina di Malaka itu lebih berpihak pada Portugis. Sama halnya seperti pedagang Hindu, yaitu Nina Catu, juga lebih berpihak pada Portugis. Sehingga diskriminasi ini membuat perpecahan di kubu Melaka sendiri, sehingga membuat Melaka jatuh ke tangan Portugis. Pada masa Portugis sendiri, diskriminasi pada Muslim itu juga bersifat kabur, karena Portugis sendiri berkepentingan pada keuntungan ekonomi. Jadi mereka tidak mungkin membiarkan pedagang Islam itu tidak berlabuh di Malaka, sehingga
kemudian dia meminta pedagang Muslim yang non Gujarat, yaitu Arigi Mutiraja dari Luzon, Filipina sekarang, untuk menjadi salah satu perpanjangan tangan dari Portugis. Dan perbudakan juga masih menjadi masalah dan semakin luar biasa pada masa Portugis ini, dan hampir semua penduduk di Malaka yang paling banyak itu adalah budak, entah itu budak kapal atau budak seksual. Dan budak seksual ini yang biasanya berhubungan dengan orang-orang Portugis yang nantinya mereka akan melahirkan apa yang disebut sebagai mestizo, orang Taupas atau Portugis Eurasian. Orang-orang campuran inilah yang kemudian menjadi penduduk mayoritas penduduk Melaka. Bahkan ketika orang Portugis dikalahkan VOC, orang-orang mestizo ini masih tetap bertahan di Melaka. Bahkan hingga saat ini orang-orang mestizo itu masih ada di Melaka. Next, Mas. Sebagai pusat peradaban atau dinamika budaya, kalau kita perhatikan Melaka pada abad ke-15 dan 16 itu menjadi pusat islamisasi dan pusat evangelisasi atau kristenisasi atau penginjilan di Nusantara. Jadi salah satu analisis yang menarik disampaikan oleh Jorge Santos Alves. Dia melihat pada akhir abad ke-15 Melaka itu berkembang menjadi pusat peradaban Islam, di mana sultan terakhir yaitu Sultan Mahmud berupaya untuk melabeli Melaka itu sebagai the new Mekah atau Mekah baru. Jadi orang tidak perlu jauh-jauh ke Mekah untuk beribadah dan belajar, tapi cukup kemudian ke Melaka, sehingga kemudian membuat Melaka berkembang dengan cukup baik di jaringan Islam tersebut. Dan Melaka sendiri ketika dikuasai Portugis itu menjadi pusat penginjilan. Kita tahu bahwa the Seven Seas Saint atau Santo Tujuh Samudra yaitu Francis Xavier itu memulai petualangan penginjilannya dimulai dari Melaka dan ke Nusantara sendiri, bahkan hingga ke Ambon. Francis Xavier ini berlayar ditemani oleh pedagang-pedagang Portugis yang sedang berdagang. Bahkan ketika ke Maluku sendiri, terutama ke Ambon, Francis Xavier ini dibantu oleh pedagang Portugis. Dan menariknya kalau teman-teman membaca salah satu karya dari Fernão Mendes Pinto, yaitu Peregrinação, Francis Xavier ketika mencoba untuk melakukan penginjilan ke Asia Timur, Cina, Jepang, itu dibantu oleh Mendes Pinto karena dia nggak punya uang, dan yang punya uang pada waktu itu adalah pedagang, sehingga Francis Xavier ini dibantu untuk menyebarkan. Sebagai ganti ruginya atau sebagai timbal baliknya, Mendes Pinto itu kemudian dibaptis oleh Francis Xavier karena hanya ada 3 institusi yang diterima Portugal pada waktu itu, yaitu tentara, pegawai pemerintah, dan juga institusi gereja. Ketika mendapatkan status sosial yang tinggi, maka ketika Mendes Pinto itu balik, itu dia akan dihargai oleh orang-orang Portugal. Jadi sama seperti kita, orang-orangnya masih suka mendapat pengakuan dan penghargaan. Next. Dan sebagai penutup sekaligus mungkin refleksi dan alternatif rumusan geostrategi yang mungkin dapat saya sampaikan, itu kalau menurut saya
kita harus berupaya untuk membangun pelabuhan yang modern, setidaknya setara dengan pelabuhan Kelang di Malaysia dan juga pelabuhan Singapura. Dan yang paling penting, saya mencoba untuk melakukan sintesis antara argumen dari Bosman Mardikut dan juga Pak Mardi Arsana, bahwa kita juga seharusnya melakukan diplomasi pada perusahaan-perusahaan di Asia Timur yang mengekspor barang dagangnya ke Asia Barat ataupun Eropa untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, karena lobby-lobby seperti ini sangat penting, serta diplomasi juga sangat penting untuk dilakukan. Next, Mas. Dan ini beberapa referensi. Saya rasa saya lupa untuk mencantumkan Gabriel Paket, salah seorang pakar sejarah kolonial. Next. Next lagi. Dan saya juga berupaya untuk membuat IG atau Instagram, itu Luso ASEAN, kalau teman-teman nanti berminat dan juga ingin untuk akrab atau kita bisa chatting dan lain sebagainya, kita bisa berhubungan melalui IG ini. Dan saya juga berusaha untuk membuat YouTube, dan ini yang pertama, dan mungkin nanti kedepannya saya akan berupaya membuat video-video lainnya.